Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita rasakan kasih Tuhan dengan puji-pujian kepadanya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Shalom untuk semua God lovers dimanapun saudara berada saat ini. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Nah, dalam 3 hari ini kita membahas tema When Bad Things Happen. Saat hal-hal yang tidak kita ingini mungkin kita alami terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita pelajari tentang kita harus tahu bahwa semua yang ada dalam hidup kita adalah pemberian dari Tuhan. Yang kedua adalah waktu hari-hari sukar itu harus kita alami. Mari kita juga harus makin bersandar kepada kebaikan Tuhan. Percaya bahwa Allah tahu yang terbaik. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita ambil dari masih di Ayub tapi langsung di Ayub paling terakhir. Ayub 42 ayat 1-5. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman." Dahsyat nih. "Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku." Nah, respon Ayub, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini.
Berbahagialah kita yang bukan hanya dengar, tapi juga merenungkan untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada kekurangannya Ayub, mungkin kita bisa lihat di ayat yang barusan kita baca, di ayat 5. Kalau orang berkata, Ayub nggak ada salahnya, Ayub itu adalah orang yang kayaknya rohani banget gitu ya. Kok diuji, kok diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang buruk buat kita. Mungkin inilah yang menjadi kesimpulan dan jawabannya. Di ayat yang terakhir, pengakuan Ayub sendiri. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Melalui semua peristiwa yang Ayub alami, dia mengalami sebuah pembaharuan dari pengenalannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui mungkin hal-hal buruk dalam kehidupan kita, pengenalan baru apa yang kita temukan di dalam Tuhan? Seringkali Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan firman, melalui pengalaman, orang itu mendekati Tuhan mungkin hanya dengan 2 dimensi. Saya mendefinisikannya sendirilah ya, 2 dimensi. Apa itu? Oh, bahwa dulu aku telah jatuh. Yes. Tapi Tuhan penebus kita. Aku salah, Tuhan yang membenarkan. 2 dimensi nih. Datang ke gereja, sulit. Wah, terima janji Tuhan. Yes, Tuhan yang menebus kita. Tuhan pasti nolong. Pulang dengan iman gitu. Tapi besok Senin ketemu dengan masalahnya, drop lagi. Jatuh. Tapi nanti Minggu, yes, aku ditebus, aku dikuatkan. Terima janji lagi. Ya, 2 dimensi. Tapi dalam kedewasaan kita, mungkin kita akan mulai mengerti bahwa ada dimensi hal lain. Sebelum kejatuhan kita, ada rencana Tuhan yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan buat kita. Saya definisikan ini sebagai sebuah penciptaan, kreasi. Tuhan itu merencanakan yang dahsyat untuk kita, tapi kita tadi ya jatuh, gagal. Ya. Untuk itu Tuhan sendiri yang menebus. Supaya apa? Supaya dipulihkan. Wah, haleluya. Sehingga yang kita rindukan selalu pemulihan. Setelah terima janji-janji Tuhan, kita mengerjakan supaya pulih. Nah, definisi kita tentang pulih, selalu pulih terhadap sesuatu hal yang kelihatan di sekitar kita. Oh, aku harus dahsyat ya, aku harus rajin ya, supaya aku dipromosi. Untuk kita, pemulihan itu promosi. Untuk kita, pemulihan itu seringkali dihitung materi. Tapi kalau kita lihat Ayub, wow. Nanti saudara bisa baca Ayub sampai keseluruhan. Ayub 42 adalah awal. Dia masih sakit, dia masih miskin lah, terpuruk lah saya mau katakan gitu ya. Tapi di ayat 42 dia menemukan Allah. Nah, itu dia. Dia tahu karya yang dahsyat Tuhan rencanakan buat dia. Yes, amin. Tapi dalam perjalanannya gagal nih. Terpuruk nih. Tapi kita memperoleh penebusan. Yes. Dan setelah dia ditebus, dia tahu dia ditebus, ini yang terjadi. Dia mengalami yang saya katakan ini saudara, pembaharuan. Renewal. Dia diperbaharui pengertiannya, pengenalannya kepada Allah. Dia mengira selama ini kalau nanti kita baca Ayub dari Ayub 3 sampai menjelang 38, 39, Ayub ngomong terus. Ayub ngomong soal pengertiannya, kan harusnya gini, harusnya gini. Tuhan biarin gak jawab. Iya. Dan di ujung Tuhan bahkan gak jawab semua pertanyaan Ayub. Tuhan cuma bilang, pakai kata-kata kira-kira gini ya. Apakah kamu sudah ngerti semuanya? Katanya gitu. Wah, kamu tahu sumbernya laut tuh di mana? Waduh, mulai berat nih. Ya. Kamu tahu siapa yang meletakkan dasar bumi ini? Waduh. Makanya ayat yang tadi jelas katakan. Ayub bilang gini, engkau berkata satu aja aku udah nggak bisa jawab lagi. Artinya kita bisa keluh kesah sama Tuhan, tapi ini yang juga perlu untuk kita. Kita perlu mendengarkan Dia untuk diperbaharui. Hari ini tema kita adalah izinkan Injil
melalui apa yang kita lalui ini, hal-hal sukar dalam hidup kita, memperbaharui pengenalan kita sama Tuhan, menuju sebuah pemulihan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau Engkau izinkan hal-hal sukar dalam kehidupan kami mau buka hati terus Tuhan, untuk Injil-Mu berbicara kepada hati kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami nggak mau melewati masa-masa sukar ini tanpa makin mengenal Engkau. Sehingga dalam pengenalan kami pun dipulihkan menjadi individu yang baru. Aku berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sedang mengalami masa-masa sukar. Biar kami tahu kedaulatan Allah di atas segalanya. Dan biar kami makin mengenal Engkau, Allah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Buat saudara yang mungkin sedang dalam masalah, tetap Tuhanlah pengharapan kita. Dan Dia pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kalau saudara diberkati melalui tayangan singkat renungan ini, bagikan link YouTube-nya buat teman-teman kita, saudara-saudara kita, kerabat kita. Biar semua mendapat berkat Tuhan juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.